Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 yang dalam 20 hari ke depan akan menghadapi ujian tulis berbasis komputer UTBK SBMPTN 2021. Kita akan ke paket 12 karena 11 paket sudah kita upload di YouTube ini. Jadi ini paket yang ke-12 dengan topik lingkaran. Karena materinya banyak, kita bagi atas dua part. Part 1 nomor 1 sampai 4 dan part 2 nomor 5 sampai 8. Mudah-mudahan dengan 8 soal yang ini kita anggap mewakili topik lingkaran sehingga Anda bisa menyelesaikan soal lingkaran nanti kalau muncul, dan pasti muncul ya di Saintek Matematik. Referensinya seperti biasa soal-soal SBMPTN, SIMA UI, UM, UGM 2019. Tentu dengan kontribusi terbesar adalah soal-soal SBMPTN ya, 2019, dan kita biasanya ambil juga 2018 sebagai perbandingan, dan SIMA UI dan UM UGM sebagai pelengkap. Dan bagi kelas 11, ini juga bisa dianggap sebagai review, karena ternyata pelajaran matematika itu ada di matematika tentang lingkaran ini ada di matematika peminatan ya, IPA, jurusan IPA, di jilid 2 buku saya untuk kelas 11. Oke, mari kita mulai dengan nomor 1. Ini diambil dari internet dan jawabannya tidak ada, tapi nggak ada masalah lah. Yang penting kan proses pembuatannya, ya. Saya kasih judul posisi titik terhadap lingkaran. Kemudian penyelesaiannya tentu menggunakan pertidaksamaan kuadrat. Ya. Jadi diketahui titik P 4,A dan lingkaran dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat min 13x min 2y plus 1 9. Jadi bentuk umum ya. Persamaan lingkaran bentuk umum dengan ruas kanan 0. Jika titik P berada di dalam lingkaran, jadi di sini dibilang titik P itu berada di dalam lingkaran, maka berapakah nilai A? Ya, Anda sudah belajar teorinya seperti ini. Ini ada lingkaran, persamaannya diketahui. Ini titik P di dalam lingkaran, titik Q pada lingkaran, dan titik T di luar lingkaran. Ya, misalnya persamaan lingkarannya dalam bentuk umum ini, x kuadrat plus y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Maka kalau P ini di dalam lingkaran, ya kita anggap koordinat ini x1, y1 ya. X1, y1 itu koordinat dari titik ya. Maka dia hanya berlaku kalau persamaan lingkaran ini lebih kecil 0. Untuk x disubstitusi x1, y disubstitusi y1. Jadi kira-kira kalau kita substitusi seperti ini. X1 kuadrat tambah y1 kuadrat ditambah ax1 ditambah by1 ditambah c lebih kecil 0. Ini soalnya menjadi soal pertidaksamaan. Dan karena pangkat 2 dia akan jadi pertidaksamaan kuadrat. Kalau Q pada lingkaran hampir sama, hanya bukan lebih kecil 0 tapi sama dengan 0. Jadi soalnya jadi persamaan kuadrat. Kalau di luar lingkaran maka persamaan umumnya lebih besar 0. Ya, seperti itu teorinya. Oke, mari kita kerjakan. P4,A berada di dalam lingkaran ya. Artinya saya akan substitusi X ini dengan 4. Ya, saya akan substitusi Y ini dengan A. Dan ini akan menjadi di dalam lingkaran, jadi lebih kecil 0 ya. Jadi ini saya substitusi 4 kuadrat ditambah ini disubstitusi A kuadrat dikurang 13 kali 4 dikurang 2 kali A tambah 1. Nah, jadi pertidaksamaan kan ini. Jadi pertidaksamaan. Dan kalau Anda lihat kuadrat, ya, kita susun sekarang. Ini jadi A kuadrat kurang 2A. 4 kuadrat 16 ya. Kurang 52 ya. 16 tambah 1 17 ya. Jadi ini kurang 52, ini 17. 12 dikurang 7 5, 4 kurang 1 3. Jadi min 35, lebih kecil 0. Maka ini bisa kita faktorkan atas min 7 plus 5. Kalau kita kalikan min 35, kalau kita jumlahkan min 2.
Jadi ini bisa menjadi A dikurang 7, A plus 5, lebih kecil 0. Ya, nah kemudian ini digambar di garis bilangan. Ini harga nolnya 7, ini harga nolnya min 5. Min 5 di sebelah kiri, 7 di sebelah kanan. Kemudian ini tidak boleh sama dengan 0, jadi tidak boleh dihitamkan. Kemudian yang kanan ini seperti biasa ditentukan oleh A kuadrat. Koefisiennya 1 berarti plus, min, plus. Ya, ini Anda sudah biasa di pertidaksamaan kuadrat. Kemudian yang ditanya adalah lebih kecil 0. Jadi yang ini daerah ini. Jadi nanti Anda harus pilih jawaban A-nya, ini A ya. A-nya ada di antara min 5 dan 7. Ini. Ya. A-nya harus ada di antara min 5 dan 7. Oke, ini UTBK SBMPTN 2019. Soal yang pertama. Berikutnya adalah jari-jari sebagai jarak titik pusat ini ke garis singgung yang diketahui. Dalam bentuk implisit, luas kanannya 0. AX plus B plus C sama dengan 0. Kita boleh juga pakai rumus yang lain ya. Ada dua cara. Oke, jadi lingkaran yang berpusat di A, B. Jadi ini ada lingkaran berpusat di A, B. Dengan A, B lebih besar dari 3. Jadi A, B ini A-nya lebih besar 3, B-nya juga lebih besar 3. Menyinggung garis 3X plus 4Y sama dengan 12. Ini sembarang aja ya. Sembarang ya. Ini garisnya. Ya, jadi nggak usah digambar sesungguhnya. Yang penting garis singgung, menyinggung lingkaran. Jadi bisa aja garisnya yang ini. Yang nggak ada masalah. Kita kan bukan melukis, hanya sketsa. Ya, menyinggung garis. Nah, taruhlah dia menyinggung di titik Q. Ya. Jika lingkaran tersebut berjari-jari 12. Jadi ini jarak titik pusat ke garis singgung, ini jari-jari. Ya. Jarak titik pusat ke garis singgung, ini jari-jari. Ya, jadi kita bisa pakai rumus jarak titik ke garis. 12, berapakah 3A tambah 4B? Nah, cara pertama, saya akan memakai rumus jari-jari adalah jarak titik pusat ke garis singgung. Ya, jadi jarak titik, taruhlah titik itu biasanya kita kasih koordinat X1, Y1. Ke garis AX plus B plus C sama dengan 0. Jadi garisnya harus bentuk implisit. Jadi ini harus kita rubah ke bentuk implisit. 3X tambah 4Y min 12 sama dengan 0 ya. Harus bentuk implisit. Implisit itu maksudnya ruas kanan 0. Maka jari-jari ini nanti sama dengan harga mutlak dipositifkan. Persamaannya persis seperti ini, cuman X-nya disubstitusi X1. Y-nya disubstitusi Y1. Per akar koefisien dari X dipangkatkan 2 ditambah koefisien dari Y pangkat 2. Itu cara pertama ya. Ini cara pertama. Oke. Kita kerjakan sekarang ya. Jadi jarak P, AB ya. Jadi R ini ya, jari-jari ini sama dengan jarak A, B ke garis bentuk implisit ini. 3X plus 4Y kurang 12 sama dengan 0. Ya. Oke. Jadi kita pakai rumus ini, maka R-nya akan sama dengan harga mutlak A X1 ya, sama persis seperti ini. Jadi 3, X-nya disubstitusi A. Jadi X-nya itu disubstitusi A, Y-nya disubstitusi B. Ditambah 4B dikurang 12. Gini ya. Per akar A kuadrat ya. Jadi ini 3 kuadrat, ini A ini. Ini 4 kuadrat. Nah, begini. Ini harus sama dengan 12. Seperti itu. Nah, sekarang kalau Anda lihat, A dan B itu lebih besar 3. Lebih besar 3 ya. Kalau 3 saja. 3 kali 3, 9. Ini 4 kali 3, 12. Jadi ini selalu positif. Dengan syarat ini, maka ini selalu positif. Ini selalu positif.
Anda sudah tahu kalau harga mutlak bilangannya positif itu tetap. Jadi ini akan keluar harga mutlak hilang, tanda ini tetap. 3A tambah 4B dikurangi 12 ya. Begini. Kemudian ini kalau Anda hitung adalah 5. 5 dikalikan silang dengan 12. Hasilnya adalah 60. Nah, muncullah yang ditanyakan ini. 3A tambah 4B. Ini 3A tambah 4B. Jadi 3A tambah 4B sama dengan 72. Nah, ini. Menurut saya ini lebih mudah, ya, lebih ringkas. Jadi 72. Ya. Nah, cara yang kedua, Anda pakai rumus garis singgung dengan gradien. Ya, Anda boleh coba nanti di rumah cara kedua. Ya, saya tidak akan kerjakan. Anda pakai, ini kan persamaan garis singgungnya diketahui terhadap lingkaran. Jadi lingkarannya pusatnya AB. Persamaan garis singgung dengan pusat, biasanya kita rumusnya itu kan pusatnya biasanya X1, Y1 ya. Biasanya begini. Pusatnya itu dinyatakan dalam X1 dan Y1. Persamaan garis singgung dengan pada lingkaran tentu ya, pada lingkaran. Dengan pusat X1, Y1, ya pusat AB, biasanya pusatnya AB deh. Ya. Yang X1, Y1 pusat AB adalah dan gradien M ya. Gradiennya M. Gradiennya M. Itu rumusnya Anda masih ingat? Ya. Y min B sama dengan M X min A. Ini pusatnya kan. Plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, ini rumus persamaan garis singgung. Dengan gradien M. Gradiennya kan tahu nih. Persamaan garis singgungnya kan ini. Ya, kalau Anda lihat persamaan garis singgungnya diketahui kan? 3X plus 4Y sama dengan 12. Ini gradiennya tahu nih. Ini gradiennya adalah min koefisien X per koefisien Y. Tahu. Jadi M ini tahu. Ya. A, B ya dimasukkan A, B. R jari-jarinya juga tahu. Ini R-nya. 12. Ya, 12. Nah, Anda masukkan ke sini. Nanti dapat persamaan dalam AB. Nah, nanti disamakan dengan ini. Disamakan nanti dengan 3X plus 4Y min 12. Disamakan ya. Persamaan ini nanti yang Anda dapat dengan ini disamakan dengan ini. Maka nanti koefisien X disamakan, koefisien Y disamakan. Kalau sudah sama, bilangan tetapnya disamakan. Nanti akan Anda dapat hasil yang sama, yaitu 72. Ya, silakan dikerjakan di rumah sendiri. Oke, itu cara kedua. Jadi ada banyak cara. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, masih UTBK SBMPTN 2019. Persamaan lingkaran dengan pusat PA, B dan jari-jari R. Jadi pusatnya diketahui, jari-jarinya R. Kira-kira seperti itu. Ya, topiknya. Oke. Sekarang persamaan lingkaran yang pusatnya terletak pada garis. Jadi pusatnya itu terletak pada garis ini. Menyinggung sumbu X. Berarti dia menyinggung sumbu X ya. Nah, ini sumbu X-nya ini. Ini sumbu X positif. Taruhlah ini O ya. Ini sumbu X negatif. Jadi dia akan menyinggung sumbu X ini. Ya, bisa begini, bisa begini. Ya toh? Dan, nah ini penting, sumbu Y positif. Nah, jadi yang akan disinggung itu yang ini, ya. Yang ini yang akan disinggung, yang merah ini. Ini X negatif dan satu lagi, kalau kita ambil, ini kan Y negatif. Ini Y positif. Nah, yang disinggungnya Y positif yang ini. Nah, jadi menyinggung ini dia. Jadi taruhlah lingkarannya seperti ini. Ya, menyinggung sumbu X, menyinggung sumbu Y. Kan gitu. Nah, seperti ini. Dia akan menyinggung sumbu X di sini, menyinggung sumbu Y di sini. Nah, taruhlah angka ini min A ya, dengan catatan A bilang positif. Karena dia ada di kiri kan. Ini di atas B. Jadi B juga bilang positif. Ya, tapi kalau A juga bilang positif. Jadi dia begini. Ya kan? Nah, kalau Anda lihat, ini pusatnya.
ya, yaitu min A, B. Kalau Anda perhatikan, ini jari-jarinya. Ya, ini jari-jarinya. Sama dengan A kan? Karena ini kan min A, absis ini. Tapi kalau panjangnya kan A kan positif, jari-jari harus positif. Tapi jari-jari ini juga sama dengan ini. Ini adalah B. Nah, jadi dengan kata lain apa? A itu sama dengan B. Jadi dari gambar itu jelas A sama dengan B. Jadi satu variabel aja itu, ya. Nah, ya itu. Jadi kemudian titik pusat ini yang pusatnya terletak pada garis. Nah, ini ada garis sembarangan aja udah. Pokoknya garis ini, ya. Garis persamanya berapa? 2x tambah 3y min 5 sama dengan 0. Nah, jadi pusat ini terletak pada itu. Jadi pusat itu tadi min A, B. Ini pada garis. Pada garis 2x tambah 3y dikurang 5 sama dengan 0. Ya, gitu. Apa artinya? Artinya x-nya bisa saya ganti dengan min A. Ya, 2 kali min A ditambah 3, Y-nya bisa saya ganti dengan B. Harus sama dengan 5. Ya, ini pindahkan ke sana. 5 seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita lihat A-nya sama dengan B ya. Nilai-nilai positif. Jadi ini tetap min 2A. Nah, B-nya itu sama dengan A. Positif ya. Jadi ini plus 3A gitu ya. Plus 3A. Bukan min A. A. Oke, sama dengan 5. Jadi min 2A tambah 3AA. A-nya sama dengan 5. Nah, dapat. Ya, dengan demikian B-nya akan sama dengan A, berarti B-nya akan sama dengan 5. Sama ya, A sama dengan B. Nah, yang ditanya apa sekarang? Persamaan lingkaran. Pusatnya udah ketemu ya. Jadi persamaan lingkaran. Pusatnya udah ketemu ya. Ya, ini tadi min A, B. Jadi min 5, 5, gitu. Dan jari-jarinya juga tahu. Jari-jarinya ini kan 5. Nah, Anda sudah tahu persamaan itu adalah biasanya pusat itu biasanya kita tulis AB ya. Biasanya kita tulis AB kan. Maka persamaan umumnya apa? X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Seperti ini kan. Nah, kalau Anda lihat ini ada min 10, ada plus 5. Ini plus 10. Jadi yang beda cuma ini. Jadi kalau Anda bisa dapat plus 10x, tidak perlu lagi. Jawabannya A. Jadi coba di sini ya. X, A-nya berapa? Min. Berarti kalau di min lagi plus ya. Plus 5 kuadrat. Ya. Nah, yang perlu kita cari X-nya kan. Ini kan kalau kita kerjakan kan X kuadrat ditambah 2 kali X kali 5 ditambah 10X. Nah, yang lain tidak ada lagi X-nya. Ya, jadi kalau Anda lihat X kuadrat tambah 10X. Ini min, ini plus 5. Jadi jawabannya A. Jadi cukup kita kerjakan dari sini jawabannya A. Tidak perlu diselesaikan semua. Menghemat waktu ya. Ingat waktu Anda 1 menit. Makin hemat Anda menghitung, otak Anda tidak lelah dan jawaban Anda makin cepat. Dan Anda harus yakin karena di sini hanya dibilang jawaban yang benar hanya 1. Ya, jadi Anda hanya ngerjakan yang ini aja dulu. Nah, kalau plus 10X-nya ada 2, ya Anda berikutnya ngerjakan yang Y-nya. Kan gitu. Kalau Y-nya juga sama, ya terpaksa kita kerjakan R kuadrat. Gitu ya. Ya, sepintas selalu gitu kan. Kita kasih judul, masih tetap ini UTBK SBMPTN 2019. Jadi untuk paket 1 ini, semua soal kita ambilkan dari UTBK SBMPTN 2019. Ya. Mungkin di 2 gelombang ya. Di 2 gelombang, dan yang paling susah yang nomor 4 ini. Ya. Yang paling susah yang nomor 4 ini. Ya. Nah, di sini nanti akan ada persamaan garis singgung dengan titik singgung diketahui. Nah, ini rumusnya. Persamaan garis singgung dengan titik singgung diketahui. Titik singgung diketahui ya, pada lingkaran. Jadi maksudnya begini. Kalau saya gambar kecil aja ya, ini lingkarannya. Titik singgungnya ini diketahui.
Ini sebagai X1, Y1. Nah, garis singgungnya ini kan. Nah, tapi titik singgungnya diketahui. Maka persamaan garis singgung bisa kita dapatkan dari persamaan lingkarannya dibagi adil. Kalau kata guru saya dulu dibagi adil. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini bisa saya tulis X kali X. Y kuadrat kalau saya bagi adil bisa saya tulis Y kali Y. Bilangan tetap tidak perlu dibagi. Kemudian yang satu dikasih 1, yang satu tidak. Yang satu dikasih Y1, yang satu tidak. Jadi X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Inilah persamaan garis singgungnya. Ya. Kebetulan di sini mirip bentuk ini. Cuman supaya Anda jelas, bagaimana kalau bentuknya pusat A, B. Bentuknya kan seperti ini. Nah, kalau seperti ini X min A kuadrat kita bagi adil X kurang A kali X kurang A. Y min B kuadrat kita bagi adil Y kurang B kali Y kurang B ini ya. Sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian yang satu dikasih 1, yang satu tidak. Yang satu dikasih 1, yang satu tidak. Inilah persamaan garis singgungnya. Jadi tidak perlu dihafal. Bagaimana kalau bentuk umum? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah B tambah C sama dengan 0. Bagaimana bagi adilnya? X kuadrat dibagi adil X kali X. Y kuadrat dibagi adil Y kali Y. AX kalau kita bagi adil itu A per 2. X plus X. BY kalau kita bagi adil itu B per 2 Y tambah Y. C bilang tetap nggak perlu dibagi adil. Nanti yang satu dikasih 1, yang satu tidak. 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 Nah inilah persamaan garis singgung dengan titik singgung diketahui. Ya. Kalau ini yang persamaan garis singgung dengan gradien diketahui. Ya. Gradiennya yang diketahui. Jadi kalau kita gambar lagi, misalnya ini ada persamaan lingkaran. Ya, ini garis singgungnya. Nah, gradien garis ini diketahui. Jadi biasanya kalau gradien diketahui kan persamaannya begini nih, mx plus n kan. Nah, gradien ini diketahui. Ya, gradiennya yang diketahui. Kalau ini titik singgungnya. Nah, kalau gradiennya diketahui ya begini. Kalau lingkarannya di pusat 0,0, persamaannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini akan jadi y sama dengan mx, ya gradiennya kan, plus minus r akar 1 plus m kuadrat. Kalau pusatnya A, B, ya ini persis. Y-nya jadi y min b, persis seperti ini. M, x-nya jadi x min a. Ini tetap. Ya, seperti itu. Ya, itulah teorinya. Sekarang kita kerjakan. Ya, sekarang kita kerjakan ya. Jadi ada dua lingkaran, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2. Itu pasti, kalau ini sumbu x, ini pasti pusatnya 0,0 kan, jari-jarinya akar 2. Taruhlah begini. Ya, taruhlah begini. Nah, oke. Ini pusatnya 0,0 pasti kan. Ini x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2. Oke. Satu lagi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Pasti lebih besar ya. Sedikit ya. Nah, begini taruhlah. Ya, kalau ini kita sebut L1. Ya, kalau ini kita sebut L1, ini L2 kan. Persamaannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Ya, kalau ini jari-jarinya kan 2. Kalau ini kan jari-jarinya akar 2 ya. Oke, tapi sepusat ya, 0,0. Oke. Garis L1 menyinggung lingkaran pertama. Jadi lingkaran pertama yang ini ya. Menyinggung dia. Di titik 1, min 1. Ini kan akar 2 ini 1,3. Jadi 1 di sini nih. Min 1 di sini kan berarti. Nah, ya. Nah, ini begini. Menyinggung di sini dia. Ya kan? Ini menyinggung. Ini L1 ini. L1 ini garis ya. Gitu. Titik singgungnya diketahui A. Ini titik singgung. 1, min 1. Seperti ini. Oke, ini dulu. Kita berhenti dulu ini. Nanti yang lain. Nanti lagi kita. Kita cari dulu. Bisa nggak kita cari persamaan garis L1 ini? Titik singgungnya diketahui ya. Jadi L1 itu titik singgung diketahui.
Titik singgung itu A 1, min 1. Pada lingkaran L1 ya, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2. Nah, tadi kita bilang dibagi adil kan? Ya, dibagi adil kan? Nah, kalau titik singgung diketahui, kita bagi adil ya. X kuadrat kalau kita bagi adil, X kali X. Y kuadrat kalau kita bagi adil, Y kali Y. Sama dengan 2. Gini kan ya? Nah, kemudian X ini kita ganti X1, ini tidak. Di sini kita kasih 1, di sini tidak. Ini maksudnya X1-nya 1, Y1-nya min 1. X1-nya 1 ya, jadi ini maksudnya 1X, Y1-nya min 1 ya. Jadi ini tambah Y1 kali min 1 begini, sama dengan 2. Ya, dengan kata lain, Y1-nya ini salah. Ini ya, X1-nya 1, 1X. Y1-nya min 1, min ini maksudnya ya. Min 1. Y sama dengan 2. Jadi kalau kita pakai persamaan ini bisa kita pindah ke sini kan? Kita pindah ke sana. Y sama dengan ini tetap X. Ini pindah ke sini, min 2. Nah, ini. Inilah persamaan garis L1 ini. Nah, kita hitung ya, sudah dapat nih. L1 ini persamaan ini kita udah dapat. Y sama dengan X min 2. Ini kita udah dapat nih. Ya, L1. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Garis L2 menyinggung lingkaran kedua. Nah, lingkaran kedua, dia menyinggung lingkaran kedua. Dan, nah ini, tegak lurus dengan garis L1. Jadi dia menyinggung yang ini, tapi tegak lurus ini. Jadi kalau gini ya, tegak lurus itu kan gini. Ini sudutnya. Kita geser sampai, motong kan begini. Nah, ini. Ya, inilah L2 itu. Ya. Jadi dia menyinggung di titik ini. Titik B. Tapi titik singgungnya nggak diketahui. Ya. Yang diketahui gradiennya. Nah, gradiennya bisa kita cari ini. Ya. Gradien L1 ini bisa kita cari. ML1 bisa kita cari. Kenapa? Karena ML2, sorry. Ini L2. ML2 ini bisa kita cari. Kenapa? Karena dia tegak lurus. Berarti gradiennya harus min 1 per garis tegak lurusnya ML1. Nah, begitu ya. Jadi ML2 sebut aja M2 ya. Min 1 per M1. Berapa ini M-nya? Ini bisa dicari. Di sini, dari sini tahu nih, M sama dengan 1. Ini kan Y sama dengan X min 2. Ini kan ini gradien ini. Y sama dengan MX. Gradiennya 1. Jadi min 1 per 1. Ya. Jadi ini dapat dari sini nih. Jadi sama dengan min 1. Jadi M2-nya sama dengan min 1. Jadi L2 ini gradiennya yang tahu. Kalau gradiennya tahu, kita pakai persamaan yang bawah ini. Tadi ya, persamaan garis singgung dengan gradien M pada lingkaran. Persamaannya kebetulan seperti ini. Maka gradiennya tinggal Y sama dengan MX. M-nya udah kita hitung tadi dari secara tegak lurus. Plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Jadi kita udah tahu nih, L2. Ya. Jadi L2 ini akan sama dengan, tadi ya, Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, M-nya udah tahu tadi berapa? M-nya ini sama dengan M2 tadi kan? Yang ini. Yang udah kita cari dari syarat tegak lurus. Ya, syarat tegak lurus. Ini kan, tegak lurus kan? L2 ini tegak lurus L1. M2-nya berapa? Min 1. Oke, jadi ini udah tahu kita min 1. R. R-nya didapat dari persamaan lingkaran ini kan? Ya, jari-jarinya 2. Nah, sudah dapat. Jadi masukkan ke sana. Jadi Y sama dengan M-nya min 1 ya. Min X plus minus 2 akar. Nah, M kuadratnya 1. Ya. Jadi 1 plus M kuadrat itu 1 ditambah 1. Nah, jadi persamaannya Y sama dengan min X. Ada 2 ya. Yang 1 plus 2 akar 2. Yang satu lagi min 2 akar 2. Nah, ini kita dapat dari L2. L1 kita udah dapat tadi. L1 ini. Ya, Y sama dengan X min 2. Nah, sekarang kita disuruh cari titik potong kan?
Iya. Nah, disuruh cari titik potong kalau Anda lihat pertanyaannya. Makanya saya satu-satu. Titik potong garis L1 dan L2. Jadi kita itu ditanya di sini, ya. Di sini kita ditanya itu. Titik potong ini loh. Misalnya titik potong ini P, ini berapa koordinatnya? Ini yang ditanyakan. Di titik ini nih, berapa koordinatnya? Ya. Misalnya A, B atau sembarang lah ya ini. Nah, begini A, B. Berapa ini? Berapa A, berapa B kan gitu. Ya. Titik potong itu kan kalau dua garis diperoleh dengan cara menyelesaikan sistem persamaan ini. Maka ini kalau kita jumlahkan, ini akan hilang. Nah, Y tambah Y, 2Y. Sama dengan 2 akar 2 min 2. Jadi Y-nya itu sama dengan dibagi 2 akar 2 min 1. Y ini adalah B ini kan? Y ini adalah B. Jadi kalau gini P, ya ini A, B. Yang ini tuh B. Jadi akar 2 min 1. Nah, cari di jawaban ini akar 2 min 1. Di jawaban A atau B kan? Ini sudah salah ini. Akar 2 plus 1. Anggaplah kita dapat dari sini dulu. Nanti kalau dari sini nggak bisa, baru kita olah ini. Ya, anggaplah ini kalau nggak jawaban A, jawaban B. Berarti tergantung pada X. Iya, pada X-nya. Kita hitung X-nya. Ini kita substitusi di L1 aja ya. Disubstitusi di L1. Jadi Y akar 2 min 1. Ya, jadi disubstitusi di sini nih. Sama dengan X dikurangi 2. Berarti kalau mau cari X ini harus pindah ke sana. Ya, min 2 dipindah ke sana plus 2. 2 kurang 1, 1. 1 plus akar 2 sama dengan X. Nah, jadi berarti ini itu adalah 1 plus akar 2. Ya, jadi ini jawaban A. Nah, seperti ini ya. Sorry. Jadi jawabannya A. Ya, ini nggak perlu kita kerjakan. Yang ini nggak perlu kita kerjakan. Kalau dari sini tidak dapat jawaban, tidak ada, baru kita kerjakan yang ini. Ya, beginilah 4 soal dari lingkaran. Di part 2 kita akan lanjutkan dengan melihat soal SBMPTN 2018, setahun sebelumnya seperti apa lingkaran. Kemudian kita lengkapi dengan soal SIMA UI 2019 dan UM-UGM 2019. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe kalau Anda merasa video ini bermanfaat, supaya Anda tidak ketinggalan dengan upload kita setiap hari, sampai dengan Anda menjelang ikut tes SBMPTN 2019, dan saya harapkan Anda sukses dan lulus sesuai dengan jurusan yang Anda inginkan. Karena itu belajarlah, gunakan dan fokus pada waktu-waktu ini dengan baik. Ingat, nasib Anda hanya ditentukan oleh 20 hari ini untuk bisa lulus atau tidak di UTBK 2019. Karena itu semangatlah untuk belajar dan berlatihlah sebanyak mungkin. Tetap semangat belajar mandiri di rumah di musim pandemi ini. Sukses bersama Anda, saya Martin Kanginan.